Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, SPD MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika kelas C dan juga konsultan kelompok kami ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan sekalian yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan presentasinya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan tentang materi konsep dasar evaluasi. Sebelum melangkah lebih jauh kepada materi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri sebagai moderator, yakni Muhammad Yasya Jamaluddin dengan NPM 2021511088. Nama saya Dinda Hafizah, NPM 2021511098. Nama saya Ana Putri Nopiana dengan NPM 2021511110. Perkenalkan, nama saya Jara Habibatul Jana Darul Falah dengan NPM 202151141. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Baik, untuk materi kali ini, yakni mengenai konsep dasar evaluasi. Untuk subbab pertama, yakni mengenai definisi evaluasi, penilaian, dan pengukuran, akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk bab B dan C, yakni mengenai kedudukan evaluasi dalam pembelajaran dan tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran, akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Dinda. Dan untuk yang D, mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran, akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Anne. Dan untuk yang terakhir, bagian E dan F, yakni mengenai prinsip-prinsip umum evaluasi dan jenis evaluasi pembelajaran, akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Zahra. Kita akan beranjak mengenai pembahasan materi yang pertama, yakni definisi evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Nah, mungkin kita pernah mendengar atau membaca di buku-buku mengenai evaluasi yang di dalamnya menjelaskan arti beberapa istilah yang hampir sama akan tetapi berbeda. Seperti contohnya evaluasi, penilaian, pengukuran, dan tes. Bahkan bisa jadi Anda kebingungan saat ini penggunaan yang mana sih yang benar itu? Nah, apakah perbedaan antara evaluasi pembelajaran dengan penilaian proses dan hasil belajar? Apakah pengukuran dan tes itu sama? Tentu saja istilah-istilah tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, baik ruang lingkupnya maupun fokus yang dinilai. Evaluasi lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan penilaian. Penilaian lebih terfokus pada aspek tertentu saja yang merupakan bagian dari ruang lingkup tersebut. Jika hal yang ingin dinilai adalah sistem pembelajaran, maka ruang lingkupnya adalah semua komponen pembelajaran, dan istilah yang tepat untuk menilai sistem pembelajaran adalah evaluasi, bukan penilaian. Jika hal yang ingin dinilai satu atau beberapa bagian atau komponen pembelajaran, misalnya hasil belajar, maka istilah yang tepat digunakan adalah penilaian, bukan evaluasi. Di samping itu, ada juga istilah pengukuran. Kalau evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif, maka pengukuran bersifat kuantitatif atau skor atau angka yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat ukur atau instrumen yang standar baku dalam konteks hasil belajar. Alat ukur atau instrumen tersebut dapat berbentuk tes atau non-tes.
Tes standar sering digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa PTN. Seperti contohnya kemarin kita pernah mengikuti salah satunya yakni SBMPTN. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi satu persatu yang telah kita bahas tadi. Yang pertama itu mengenai definisi evaluasi. Menurut Carl H. Whittington, pada tahun 1952, evaluasi adalah pernyataan bahwa sesuatu memiliki atau tidak memiliki nilai. Hal senada dikemukakan pula oleh Wan and Brown pada tahun 1957 bahwa evaluasi berarti mengacu pada tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Nah, dari kedua pendapat ini menegaskan pentingnya nilai dalam evaluasi. Padahal dalam evaluasi bukan hanya berkaitan dengan nilai, tetapi juga arti atau makna. Jadi, evaluasi adalah suatu proses untuk menggambarkan peserta didik dan menimbangnya dari segi nilai dan arti. Selanjutnya, yang kedua mengenai definisi penilaian. Menurut Depdikbud pada tahun 1994, mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Kata menyeluruh mengandung arti bahwa penilaian tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Nah, yang terakhir membahas mengenai definisi pengukuran. Menurut Ahmad and Glock dalam S. Hamid Hasan pada tahun 1988 menjelaskan dalam analisis terakhir, pengukuran hanya merupakan bagian, meskipun merupakan bagian evaluasi yang sangat substansial, ini memberikan informasi yang menjadi dasar evaluasi. Pengukuran pendidikan adalah proses yang mencoba untuk mendapatkan representasi kuantitatif sejauh mana suatu sifat dimiliki oleh seorang murid. Nah, berbeda pula dengan Wirsman and George pada tahun 1985 mengemukakan, secara teknis pengukuran adalah pemberian angka-angka pada objek atau kejadian menurut aturan yang memberikan arti angka kuantitatif. Begitu juga dengan Abel pada tahun 1972, salah seorang tokoh terkenal dalam dunia tes dan pengukuran mengemukakan, pengukuran adalah proses pemberian angka kepada anggota individu dari sekumpulan objek atau orang dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka dalam sejauh mana mereka memiliki karakteristik yang diukur. Jika ada karakteristik orang atau benda yang dapat didefinisikan dengan cukup jelas, sehingga perbedaan yang diamati di antara mereka sehubungan dengan karakteristik ini dapat diverifikasi secara konsisten. Karakteristik tersebut dapat diukur. Jenis pengukuran yang lebih halus melibatkan perbandingan karakteristik yang sama dari suatu hal dengan skala standar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengukur karakteristik itu. Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengukuran yang dikemukakan tadi, dapat dikemukakan bahwa pengukuran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Nah, kata sesuatu bisa berarti peserta didik, guru, gedung sekolah, meja belajar, whiteboard, dan sebagainya. Dalam proses pengukuran, tentu guru harus menggunakan alat ukur, tes ataupun non-tes. Alat ukur tersebut harus standar, yaitu pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel sosial lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Dalam sejarah perkembangannya, aturan mengenai pemberian angka ini didasarkan pada teori pengukuran psikologi yang dinamakan psikometrik. Meskipun demikian, boleh saja suatu kegiatan penilaian dilakukan tanpa melalui proses pengukuran. Materi selanjutnya mengenai kedudukan evaluasi dalam pembelajaran.
Kata dasar pembelajaran adalah belajar. Dalam arti sempit, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Sedangkan belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Kata pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Sedangkan kata pengajaran lebih cenderung pada kegiatan mengajar guru di kelas. Dengan demikian, kata pembelajaran ruang lingkupnya lebih luas daripada kata pengajaran. Dalam arti luas, pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik atau guru dengan peserta didik, sumber belajar, dan lingkungannya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan belajar peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Berdasarkan rumusan di atas, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, yaitu pembelajaran adalah suatu program. Ciri suatu program adalah sistematik, sistemik, dan terencana. Sistematik artinya keteraturan. Dalam hal ini, pembelajaran harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian, dan setiap langkah juga harus bersyarat. Setelah pembelajaran berproses, guru perlu mengetahui keefektifan dan efisiensi semua komponen yang ada dalam proses pembelajaran. Begitu juga ketika peserta didik selesai mengikuti proses pembelajaran, tentu mereka ingin mengetahui sejauh mana kemampuan hasil yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus melakukan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, pembelajaran bersifat interaktif dan komunikatif. Interaktif artinya kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang bersifat multi-arah antar guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar peserta didik. Kondisi-kondisi yang dimaksud antara lain memberi tugas, mengadakan diskusi, tanya jawab, mendorong peserta didik berani mengemukakan pendapat. Selanjutnya, proses pembelajaran dimaksudkan agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran dan peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, materi mengenai tujuan dan fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, dan sumber belajar. Menurut Kellogg dalam Swearingen, tujuan penilaian adalah untuk membantu belajar peserta didik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, komunikasi, dan melibatkan orang tua peserta didik. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran sebagai suatu sistem memiliki berbagai komponen seperti tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, guru, dan peserta. Dengan demikian, perbaikan dan pengembangan pembelajaran bukan hanya terhadap proses dan hasil belajar, melainkan harus diarahkan pada semua komponen pembelajaran tersebut. Yang kedua,
untuk akreditasi. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 22 dijelaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu komponen akreditasi adalah pembelajaran. Artinya, fungsi akreditasi dapat dilaksanakan jika hasil evaluasi pembelajaran digunakan sebagai dasar akreditasi lembaga pendidikan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan cakupan objek evaluasi sendiri. Jika objek evaluasi itu tentang pembelajaran, maka semua yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi pembelajaran akan ditinjau dari berbagai perspektif, yaitu domain hasil belajar dan sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan kompetensi. Hal ini dimaksudkan agar guru betul-betul dapat membedakan antara evaluasi pembelajaran dengan penilaian hasil belajar, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau tumpang tindih dalam penggunaannya. Nah, yang pertama yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar. Menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan, pada tahun 1956, hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Setiap domain disusun menjadi beberapa jenjang kemampuan, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan hal yang kompleks, mulai dari hal yang mudah sampai dengan hal yang sukar, dan mulai dari hal yang konkret sampai dengan hal yang abstrak. Adapun rincian domain tersebut adalah yang pertama yaitu domain kognitif. Domain ini memiliki 6 jenjang kemampuan, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta, atau istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus menghubungkan dengan hal-hal lain. Yang ketiga yaitu penerapan. Penerapan yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara, ataupun metode, prinsip, dan teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Yang keempat yaitu analisis. Analisis yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur atau komponen pembentuknya. Kemampuan analisis dikelompokkan menjadi 3, yaitu analisis unsur, analisis hubungan, dan analisis prinsip-prinsip yang terorganisasi. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan suatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai faktor hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana, atau mekanisme. Nah, yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi yaitu kemampuan yang menuntut peserta didik untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan, atau konsep berdasarkan kriteria tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada domain efektif. Domain efektif yaitu internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batiniah dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima. Domain efektif terdiri atas beberapa jenjang kemampuan, yaitu yang pertama kemauan menerima. Kemauan menerima yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk peka terhadap eksistensi fenomena atau rangsangan tertentu. Nah, yang kedua yaitu kemampuan menanggapi atau menjawab, yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk tidak hanya peka pada suatu fenomena, tetapi juga bereaksi terhadap salah satu cara penekanannya pada kemauan peserta didik untuk menjawab secara sukarela membaca tanpa ditugaskan. Nah, yang ketiga yaitu menilai. Menilai yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu secara konsisten.
Yang keempat yaitu organisasi. Organisasi yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik untuk menyatukan nilai-nilai yang berbeda, memecahkan masalah, membentuk suatu sistem nilai. Nah, yang ketiga yaitu domain psikomotorik. Domain psikomotorik yaitu kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Kata kerja operasional yang digunakan harus sesuai dengan kompleks keterampilan masing-masing, yaitu yang pertama ada muscular or motor skill, meliputi mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, melompat, menggerakkan, dan menampilkan. Yang kedua yaitu manipulation of material or object, meliputi merevasi, menyusun, membersihkan, menggeser, memindahkan, dan membentuk. Nah, yang ketiga yaitu ada neuromuscular coordination, meliputi mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, memasang, memotong, menarik, dan menggunakan. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom di atas, maka kemampuan peserta didik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah. Kemampuan tingkat rendah terdiri atas pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi, sedangkan kemampuan tingkat tinggi meliputi analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Dengan demikian, kegiatan peserta didik dalam menghafal termasuk kemampuan tingkat rendah. Nah, yang kedua yaitu ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Nah, sebagaimana telah disinggung bahwa ruang lingkup evaluasi pembelajaran hendaknya bertitik tolak dari tujuan evaluasi pembelajaran itu sendiri. Jika tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan sistem pembelajaran, ruang lingkup evaluasi pembelajaran adalah program pembelajaran yang meliputi yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar, yaitu target yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap pokok bahasan topik. Yang kedua yaitu isi atau materi pembelajaran, yaitu isi kurikulum yang berupa topik, pokok bahasan, dan subtopik atau subpokok bahasan beserta perinciannya dalam setiap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, yang ketiga yaitu metode pembelajaran, yaitu cara guru menyampaikan materi pelajaran seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah, dan sebagainya. Yang keempat yaitu media pembelajaran, yaitu alat-alat yang membantu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan isi atau materi. Materi pelajaran media dapat dibagi 3 kelompok, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Nah, yang kelima yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang digunakan. Nah, yang keenam yaitu ada lingkungan. Terutama lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Kriteria yang digunakan antara lain hubungan antara peserta didik dan teman kelas atau sekolah maupun di luar sekolah, guru dan orang tua, serta kondisi keluarga. Yang ketujuh yaitu ada penilaian proses dan hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Yang kedua yaitu ada proses pelaksanaan pembelajaran, meliputi yang pertama ada kegiatan, yang meliputi jenis kegiatan, prosedur pelaksanaan setiap jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas dan efisien, dan sebagainya. Yang kedua ada guru, terutama dalam hal yang menyampaikan materi, kesulitan-kesulitan guru, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan, membimbing peserta didik, menggunakan teknik penilaian, menerapkan disiplin kelas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu peserta didik, terutama dalam hal peran serta peserta didik dalam kegiatan belajar dan bimbingan, memahami jenis kegiatan, mengerjakan tugas-tugas, perhatian, keaktifan, motivasi, sikap, minat, umpan balik, kesempatan melaksanakan praktik dalam situasi yang nyata, kesulitan belajar, waktu belajar, istirahat, dan sebagainya.
Nah, yang ketiga yaitu ada hasil pembelajaran, baik untuk jangka pendek atau sesuai dengan pencapaian indikator, jangka menengah atau sesuai dengan target untuk setiap bidang studi, dan jangka panjang atau setelah peserta didik terjun ke masyarakat. Nah, yang keempat yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Nah, yang ketiga yaitu ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama yaitu sikap dan kebiasaan. Motivasi, minat, bakat yang meliputi bagaimana sikap peserta didik terhadap guru, mata pelajaran, orang tua, suasana sekolah, lingkungan, metode, media, dan penilaian bagaimana sikap, kebiasaan, dan tanggung jawab peserta didik terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman peserta didik terhadap bahan pelajaran yang meliputi apakah peserta didik sudah mengetahui dan memahami tugas-tugasnya sebagai warga negara, warga masyarakat, warga sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu kecerdasan peserta didik yang meliputi apakah peserta didik sampai taraf tertentu sudah dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelajaran dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu perkembangan jasmani atau kesehatan yang meliputi apakah peserta didik sudah memiliki kecakapan dasar dalam olahraga, apakah peserta didik sudah dapat membiasakan diri hidup sehat, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu keterampilan yang meliputi apakah peserta didik sudah terampil membaca, menulis, dan berhitung, apakah peserta didik sudah terampil menggunakan tangannya untuk menggambar, olahraga, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip umum evaluasi. Nah, kemudian dalam prinsip-prinsip umum evaluasi ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kontinuitas, yang kedua ada komprehensif, yang ketiga ada adil dan objektif, yang keempat ada kooperatif, dan yang kelima ada praktis. Nah, penjelasan yang pertama yaitu kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Arena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Nah, itu adalah kontinuitas. Nah, setelah tadi yang dijelaskan yaitu kontinuitas, kemudian ada komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, efektif, maupun psikomotor, begitu juga dengan objek evaluasi yang lain. Nah, selanjutnya di sini juga ada adil dan objektif. Semua peserta didik harus diberlakukan sama tanpa pandang bulu. Guru juga hendaknya bertindak secara objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oleh sebab itu, sikap like dan dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhi. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, data, dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Nah, itu adalah adil dan objektif. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi guru, hendaklah bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Nah, untuk yang terakhir di sini ada praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal.
Nah, itu semua adalah prinsip-prinsip umum evaluasi. Nah, kemudian di sini juga ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Dilihat dari pengertian, tujuan, fungsi, ruang lingkup, dan sistem pembelajaran, maka pada hakikatnya pembelajaran adalah suatu program. Evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran adalah evaluasi program, bukan penilaian hasil pembelajaran. Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama ada evaluasi perencanaan dan pengembangan, yang kedua evaluasi monitoring, yang ketiga evaluasi dampak, yang keempat efisiensi ekonomis, dan yang kelima evaluasi program komprehensif. Dalam perspektif kurikulum, evaluasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian penempatan, dan yang terakhir yaitu penilaian diagnostik. Nah, yang pertama di sini ada penilaian formatif. Penilaian ini digunakan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan balikan atau feedback, serta untuk mengetahui kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil pembelajaran peserta didik dan proses pembelajaran guru menjadi lebih baik. Nah, itu adalah penilaian formatif. Nah, untuk yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam penguasaan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan digunakan untuk memberikan nilai tingkatan hasil belajar peserta didik sebagai angka rapor. Penilaian ini juga dapat digunakan sebagai perbaikan proses pembelajaran secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini ada penilaian penempatan. Penilaian ini digunakan sebagai pretest yang bertujuan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan barometer penguasaan kompetensi dasar yang tercantum dalam RPP yang berhubungan dengan kesiapan peserta didik dan kesesuaian program pembelajaran dengan kemampuan peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir ada penilaian diagnostik. Penilaian ini digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik berdasarkan hasil penilaian formatif sebelumnya. Penilaian ini memerlukan sejumlah soal untuk bidang yang diperkirakan kesulitannya. Penilaian ini dilakukan sebelum pelajaran dimulai guna mengetahui keterampilan dan pengetahuan apa saja yang telah dikuasai peserta didik. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, kami maksimalkan 3 buah pertanyaan yang bisa dikirimkan lewat WhatsApp group di grup FPM. Terima kasih.